Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Warahmatullahi kita wabarakatuh. semua, teman-teman sekalian yang saya hormati, mentor dan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini akan menemani kita sampai siang nanti. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Bimbel Ruang Fokus. Ini merupakan batch kedua untuk bimbel kita ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang Direkam dong. eh, Direkam nih. Oke, jangan CPNS ini. ya, Direkam ini ya. sesuai dengan Hmm. kemarin yang telah beredar di flyer kita. Dan teman-teman sekalian, eh, nanti mentor kita akan menemani kita kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan. Dan tentu kita berharap kita semua di sini dapat ilmu jadi bekal bagi persiapan untuk tes CPNS lanjutan besok. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya ngajak kepada teman-teman sekalian untuk membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, kita punya aturan dalam bimbel kita. Teman-teman sekalian, yang pertama yang hadir di ruangan Zoom ini harap mengganti namanya jika masih ada nama yang sekiranya masih bukan nama yang waktu didaftarkan, agar kita mudah mengenali peserta mana saja yang sudah masuk. Yang kedua, teman-teman sekalian diharap menjaga ketertiban, tidak menyalakan mikrofon selain narasumber atau mentor kita yang akan berbicara. Kemudian kita persilahkan dulu mentor kita nanti akan menyampaikan materi. Kalau mentor kita mempersilahkan untuk ada tanya jawab di tengah penyampaian materi, itu merupakan hak dari mentor. Dan kemudian teman-teman sekalian nanti insya Allah ini kita rekam dan akan dibagikan linknya berupa YouTube nanti untuk teman-teman bisa nonton kembali. Mungkin sekiranya ada momen atau waktu yang ketinggalan. Nah, sebelum saya mempersilahkan mentor kita, saya eh, ingin memperkenalkan biodata beliau. Mentor kita pada pagi sampai jelang siang nanti ada Mbak Ika, saya biasa manggilnya Sis atau Ika. Beliau, saya sebutkan biodata beliau, Rafrianika, SAP, MAP. Yang depan, yang kurang depannya deh. Sebenarnya beliau sudah haji atau hajah. Ya. Eh, Kemudian beliau S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008. Pendidikan S2-nya S2 Administrasi Publik Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur STIA Lembaga Administrasi Negara. Nah, dari background S2-nya ini sudah kelihatan banget dia menguasai untuk materi kita pada bimbel pagi hari ini. Jabatan beliau yang pertama, beliau pernah bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, terakhir sebagai auditor kepegawaian, kemudian pernah di Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Jakarta sebagai analis kepegawaian ahli muda, dan sekarang beliau berkhidmat, beliau bekerja di Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jabatan beliau sekarang adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda sejak tahun 2024 ini. Nah, teman-teman sekalian, saya ingatkan juga bahwa beliau itu aktif banget membimbing di banyak bimbel dan juga beliau sering live di TikTok. Maka teman-teman sekalian penting nih untuk mengikuti akun TikTok beliau. Nah, itu ada di ketik aja di TikTok Rafrianika.
Nanti banyak banget informasi teman-teman yang bisa dapatkan di TikTok beliau. Dan jangan dilewatkan karena banyak banget kadang-kadang ada informasi yang cepat beliau sudah sampaikan di TikTok. Baik, saya tidak banyak memberikan kata pengantar. Saya langsung persilakan kepada mentor kita, Mbak Ika, untuk menyampaikan. Mbak Ika sehat? Terima kasih, Ya, Mas. Ya, Bang Naif ya. Makasih banyak sang sama-sama. moderator kita ini. Ya, teman-teman CPNS di seluruh apa ini calon kementerian, lembaga, badan, Pemda, Pemkot, Pemkab, apalagi sekretaris daerah, dinas-dinas se-Indonesia. Terima kasih banyak sudah ada luang waktu di hari libur ya. Ini hari libur ini harusnya hari untuk me time ya, tapi karena berhubung kita harus apa namanya belajar ya persiapan untuk CPNS, mohon maaf kita bisa memberikan satu eh, persiapan yang matang untuk teman-teman. Ini saya lihat alhamdulillah di sini tuh banyakkan analis SDM aparatur ya. Yang saya lihat di sini analis SDM aparatur ada 16 orang. Lalu Pranata SDM aparatur tuh sekitar hampir 10 lah. Nah, mohon maaf ini ada yang salah ya. Salah jurusan ini ada penghulu ya. Penghulu, mohon maaf teman-teman penghulu agama ini. Eh, ini salah jurusan tapi nggak apa-apa kita tampung ya. Mm-mm. Terus apalagi ada lagi bahasa Indonesia nih siapa ya? Saya juga belum paham siapa orangnya ini ya. Nah, nggak apa-apa. Ini SKB ini kan ada CAT dan non CAT ya. Kalau non CAT itu kan itu lebih kepada tim pengujinya untuk bagaimana praktek wawancara. Nah, kita fokus di sini yang non CAT. Maksudnya yang CAT maksudnya. Jadi yang ditanyakan oleh naskah apa tim maksudnya di CAT itu ada namanya naskah soal yang yang dibuat oleh instansi pembinanya. Contohnya ya seperti ini. Kita mulai di slide awal karena yang paling banyak di sini adalah analis SDM aparatur ya. Ah, ah. Jadi saya apa ini dulu ya, slide yang satu-satu dulu. Tapi yang lain nggak apa-apa kalau mau ikut, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa, nggak bilangnya Bu, ini wasting time banget kita kok ikut aja, nggak apa-apa deh. Ini kan sebagai bahan pembelajaran awal nanti share di sudah di share kan soal-soalnya oleh admin ya kan, itu ya seperti itu. Jadi ada ratusan soal di situ bisa dipelajarin ya. Nah ini udah saya share screen untuk analis SDMA di sini siapa aja. Sebentar ya. Untuk teman-teman yang lain yang Pranata Humas, Pranata SDM Aparatur, mohon ditunggu nggak apa-apa. Ini satu satu slide paling cuma berapa menit ini ya. Jadi ada contoh soal sedikit saja nggak banyak. Tapi nggak apa-apa. Ini di apa bareng-bareng kita membahas. Oke, ini analis SDM Aparatur ya. Ini biodata saya. Saya bekerja di Kementerian Agama ya. Yang paling banyak unit satkernya se-Indonesia itu ada 5.000 unit. Oke. Nah, ini landasan hukumnya adik-adik analis SDM aparatur ya. Ini undang-undangnya mungkin teman-teman bilang, "Bu, itu yang kisi-kisinya Undang-Undang 5 2014 ya." Sekarang sudah tidak pakai lagi adanya Undang-Undang 20 2023. Dan naskah soalnya itu pun itu akan menyesuaikan 20 2023 karena tidak berlaku lagi sudah lama 2023 dan 14 itu beda jauh banget. Nah, ini PP 17 2020 perubahan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lalu Perpres 70 2020 tentang analis SDM, Per KBKN nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman kebutuhan JF analis SDM aparatur, Permenpan 37 2020 tentang nah ini JF analis SDM aparatur. Lalu Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Ini seluruh jabatan fungsional baik Pranata Humas, kena analis kebijakan, perencana ini juga tetap harus memahami tentang Permenpan ini ya. Ini baru banget ini. Oke, eh, next slide ya. Nah, kisi-kisi SKB CPNS analis SDM apa SDM aparatur. Ya, ini kan sesuai dengan
kisi-kisi baru kemarin ya, November ini kita Desember, bahwa kisi-kisinya tuh ada 23. 23 item itu ada undang-undangnya nih. Harusnya ini undang-undang 20 ya, tidak 5 lagi. Nah, PP 11 2017 yang seperti yang tadi saya bilang ya. Ini ada semuanya nih. Permenpan 1 2023 sama ya. Nah, kemampuannya mulai dari ini apa mengetahui profil jabatan fungsional sampai ke proses penyusunan regulasi ya pengadaan pangkat pengembangan pola karir disiplin semua nih harus menguasai ini. Caranya apa? Ya belajar. Nggak mungkin nggak belajar. Kan nggak tahu ya apa sih artinya mutasi pola karir, promosi, disiplin, gaji tunjangannya PNS itu seperti apa, P3K-nya itu seperti apa. Belajar ya. Kita harus belajar pelan-pelan. Nggak ada yang otodidak. Oke, lanjut di selanjutnya ada jadwal seleksi. Ini berlaku untuk semua JF, Pranata Humas, kebijakan analisis kebijakan ya. Pranata SDM aparatur ini. Jadi pengumumannya kan kita udah tahu ya seleksinya. Nah, penarikan data finalnya nih 1 Oktober kemarin. Nah, untuk SKB-nya nih ya mulai tanggal 20 November ini ya sampai kemarin nih sampai tanggal 17 Desember. Untuk khusus Kemenak itu sampai ditambah lagi waktunya sampai tanggal 20 Desember. Ada pengumuman baru yang semalam ya. Lalu ada namanya pemetaan titik lokasi. Nah, pemetaan itu sampai dari kemarin udah ya. Nah, pemilihannya itu 23 November kemarin. Jadi intinya teman-teman ini sekarang melaksanakan SKB non CAT ya. Untuk yang non CAT. Kalau yang CAT eh, ini teman-teman yang CAT ya, yang analis SDM aparatur yang non CAT mungkin itu yang jabatan tertentu, ya kan? Baik, lanjut. Nah, ini profil jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli pertama. Pertama kita harus tahu dasar hukumnya, yaitu Permenpan RB nomor 37 2020. Apa aja melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek SDM operasional mutakhir. Nah, kualifikasinya minimal sarjana ya atau diploma eh, ya ini jurusannya ini ya. Nah, perpindahan kalau ada perpindahan juga bisa artinya jalur perpindahan pemilihan. Nah, kategorinya adalah ahli pertama, puncaknya ahli muda, minimal golongan 3A. Ya, manajemen. Nah, rumpunya masuk di manajemen. Ruang lingkupnya itu terbuka, artinya seluruh instansi pusat, di kementerian, di lembaga, badan Pemda itu bisa masuk. Nah, instansi pembina siapa? BKN. Ya. Nah, tunjangannya itu tahun berapa? 2022 nih sesuai Perpres. Nah, ini loh. Kalau teman-teman analis SDM aparatur, amin. Siapa nih analis SDM aparatur sini? Coba di itu acungkan siapa nih? Ada di sini analis SDM aparatur. Mau tahu saya? Siapa di sini analis? Coba di chat Zoom ada. Aku Bu, Saira, amin. Saira misalnya udah dapet ya Saya belum, insya SKCPNS, Allah. amin. Hmm. Amin, sudah lulus SKB, SKD lulus, SKB juga lulus, terbaik misalnya. Ini Anda mendapatkan tunjangan sebesar 500 mana tadi? 540.000 saya nih. Ini ya, Neng. Ini deh ya. 540.000 itu belum dikali 80%. Kalau CPNS itu setahun itu masih puasa ya. Artinya cuma 80% dapatnya, nggak 100%. Nanti setahun lagi di ospek udah selesai jadi PNS dilantik baru 100% gitu ya. Nah, tugas keahlian. Pertama adalah ahli pertama. Jadi teman-teman ini di ahli pertama dulu. Begitu masuk CPNS si Saira tadi mana Saira? Di Saira. Ahli pertama dulu, baru berapa tahun lagi naik ke muda, lalu ahli madya. Yang terakhir ahli utama ya. Ini biasanya udah tua orangnya, tapi mudah-mudahan teman-teman cepet ya sampai ke utama. Ini nggak gampang. Karena ini pakai ujian kompetensi. Jadi teman-teman CPNS jangan berharap untuk menjadi ASN. Anda semua tinggal gampang naik langsung ke ahli utama. Semua pakai ujian, sama seperti CAT ya. CPNS juga gitu. Kita juga yang udah PNS itu tetap pakai CAT.
bersaing dari seluruh kementerian sama, ya, nggak ada bedanya. Jadi kita tetap terus belajar, 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 ya. Makanya ada bimbel ini, artinya teman-teman diberikan keberuntungan untuk supaya kita bisa belajar, ya. Oke, next slide. Nah, instansi pembinanya teman-teman analis SDM aparatur ini BKN. Teman-teman udah pernah atau ada yang tahu BKN? Nah, ini dia. BKN, dia yang bikin soal, teman-teman, ya. Analis SDM aparatur itu yang bikin soal adalah BKN, ya. Mm. Nah, siapa yang apa namanya informasi tentang seputar tugas analis kebijakan ini ada semuanya di eh, channelnya YouTube bkn.go, apa ini, pokoknya bisa nih ya ininya. Jadi teman-teman masuk aja di YouTube BKN, semua ada di sini. Mulai dari konsultasi publik, terus ada lagi ada periodisasi kenaikan pangkat, data kompetensi ASN. Ini semua teman-teman bisa lihat di sini. Jadi sambil leyeh-leyeh di kasur liatin, pengen tahu analisis SDM apa aja bisa dilihat di sini. Ya kan? Jadi kita belajar itu kadang-kadang nggak bisa by book atau by bimbel, tapi ya ada hidayah dengan YouTube-YouTube ya. Zaman now kan anak sekarang ya Gen Z itu lebih banyak ke langsung ke medsos lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini organisasi profesinya, teman-teman. Ini analis SDMA, bukan analis kebijakan ya, maaf ya, typo. Gak apa-apa. Jadi ini ya, sumber daya aparatur di sini, artinya namanya Aspro SDMA, ya, Asosiasi Profesi SDMA. Oke. Jadi itu adanya di BKN, Instansi Pembina dan Organisasi Profesinya. Nah, sekarang kita langsung latihan soal. Teman-teman analis SDMA langsung latihan soal karena setelah ini saya mau masuk ke peranata SDM aparatur. Silakan dijawab, nggak boleh by voice ya. Aturannya tidak boleh by voice. Jadi teman-teman di chatnya aja. Misalnya nomor satu B, C, langsung aja di chat. Teman-teman analis udah siap ya? Oke, sebentar, saya stop share dulu. Ya, nomor satu ya. Tugas jabatan analis SDM aparatur adalah mempunyai tugas A. Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian. B. Mengelola surat masuk. C. Melakukan kegiatan pengumpulan informasi dan dokumentasi kehumasan. D. Mengelola sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan. E. Melakukan rekomendasi kebijakan manajemen perkantoran. Silakan dijawab langsung di chat Zoom. Oke, terima kasih Kiki yang sudah jawab. Dede, terima kasih. Gustianto D ya. Oke, Hasrim, Dera, Rizal, Putri, Puspa, terima kasih. Ya, jawabannya adalah yang paling tepat D. Mm-mm. Ya, betul. Jadi mengelola sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, ya, analisis, evaluasi, pengembangan asistensi. Jadi tugas itu sesuai Permenpan 37/2020. Ya, oke. Lanjut nomor 2. Instansi pembina bagi JF analis SDM aparatur yaitu pertama BPK, yang A BPK, B BKN, C BPS, D BPKP, E BRIN. Nah, ada BRIN tuh. Silakan dijawab teman-teman analis. D Bu Putri, ya terima kasih Hasim, Putri terima kasih. Silakan Asrim, terima kasih Dede, Gustianto, BKN Bu. Iya benar lah. Semua juga pada tahu ya. Instansi pembina analis SDM aparatur adalah BKN. Mari kita lihat. Iya, benar, PKM ya.
Lanjut, nomor 3, pejabat fungsional wajib menjadi anggota profesi jabatan fungsional sesuai dengan bidangnya. Organisasi profesi bidang analis SDM apa tadi? Ayo. A. Ikatan Profesi Analis Kepegawaian. B. Asosiasi Profesi SDM Aparatur ASPRO. C. Ikatan Pranata Humas, IPRAHUMAS. D. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, PPPI. P3I. Oke, Dede. Oke, Dera 3D. Ya, baik. Terima kasih. Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, AAKI. Ada loh anak AAKI. Oke, ini banyakkan di B ya. Kita lihat apakah B? Iya. Ya, benar. B ya. Asosiasi Profesi SDM Aparatur ASPRO SDMA. Ya, lanjut nomor 4. Jenjang jabatan fungsional penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan jenis jabatan pada JF analis SDM aparatur kecuali silakan kecuali betul itu ya. Gustianto Syaira terima kasih sudah ini Hasrim Putri Nilam sudah jawab ya. Heni terima kasih banyak. Iya, Dera terima kasih, Anis terima kasih ya sudah jawab. Kita lihat apakah eh ya, betul ya. Jadi jawabannya kecuali adalah E. Artinya kalau jabatan fungsional tingkat keahlian itu ada ahli utama, madya, muda, pertama ya. Kalau keterampilan itu ada penyelia, terampil, pemula, ya kan? Itu namanya terampil ya. Lanjut, nomor terakhir. Ini udah cuma 5 nomor ya. Rumpun jabatan pada JF, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur. Apa kira-kira rumpunnya? Betul, Gustianto. Terima kasih, Kiki. Terima kasih. Dera, terima kasih. Heni, terima kasih. Oke, Anis, terima kasih sudah ya. Kita tahu sama-sama adalah rumpunya adalah manajemen. Coba kita lihat C, apakah benar? Betul ya. Oke, ini untuk analis SDM aparatur. Mudah-mudahan teman-teman menjawab soal tes SKB CPNS tahun 2024 dengan baik ya. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman jangan berkecil hati ya. Untuk teman-teman CPNS analis SDM aparatur ini sudah dikasih linknya kan oleh Pak Admin. Nah, ini kan ada materi di sini ya, ada PPT teknis ya, mulai dari profil kinerja nih saya buka ya, sampai ke bawah. Ini ada semua di sini. Materi pembelajaran awal sampai akhir dan di sini ada soal-soal pembahasannya sesuai dengan apa PPT-nya ya. Teman-teman bisa melihat ini sampai bawah ya, sampai ntar 15 ada nih saya belum upload aja 15. Tapi yang jelas ini udah hampir semua ya. Cuti ASN ada sistem informasi sesuai dengan materi kisi-kisinya. Ya, kisi-kisi SKB itu apa aja yang tadi ya, yang sudah saya share itu. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah ragu, jadi bisa belajar mandiri nih. Seperti ini ada soal JF analis SDM aparatur. Ada berapa soal di sini? Ada ratusan soal nih. Tuh banyak banget tuh. Jadi teman-teman bisa baca ada materinya sesuai dengan acuan materinya. Lalu ada eh, jawabannya, ada pembahasannya juga. Itu sebanyak ratusan soal. Jadi tryout sendiri aja di rumah, nggak apa-apa ya. Karena kalau pakai bimbel Zoom ini, ya pasti lama lagi ya, lama lagi. Jadi enggak waktunya nggak cukup. Silakan di TikTok saya kalau ada TikTok atau di Japri saya bisa kan itu kan ada nomor saya ya di grup. Silakan kalau mau konsultasi, Insya Allah saya balas tapi nggak bisa cepet. Sudah saya print Bu Asrim. Waduh, Masya Allah. Hebat kamu Srim. Sampai di print. Silakan mau di print, mau nggak di print, di download aja nggak apa-apa. Oke? Nah, teman-teman pun dapat peraturan SDM aparatur terbaru. Mulai dari awal dia jadi JF, Jabatan Fungsional, sampai dia pensiun. Jadi teman ini berlaku untuk teman-teman ini ya, analis kebijakan, perencana, semua nggak harus SDM doang ya. Ini harus tahu nih hal-hal terbaru, misalnya struktur organisasi seluruh kementerian. Di sini ada nih, zamannya era Prabowo, udah saya masukin di sini. Undang-undang terbaru, baru launching kemarin, November. Nih, undang-undang, kementerian negara, semua kementerian ada di sini. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah informasi terbaru tentang eh, aturan-aturan terbaru. Di sini ada disiplin ASN ya. Teman-teman ada pangkatnya, bagaimana mau naik pangkat, naik jenjang jabatan ini ada di sini semua. Ya, itu untuk analis SDM aparatur. Kira-kira nih, teman-teman,
mumpung saya belum ke JF yang lain, analis Pranata, ada pertanyaan atau ditampung nanti atau sekarang aja biar lebih dapat dikasih waktu 5 menit aja. Ada? Kalau nggak ada Eh, ditampung dulu. Silakan. Halo. Ya, dengan siapa? Silakan. Eh, Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dedi Setiawan. Ya, Di sini saya mengambil jabatan analisis SDM aparatur ahli pertama di Kementerian Agama. baik. Saya mau tanya, Bu, di sini kan ada beberapa peraturan-peraturan Hmm, undang-undang mengenai jabatan eh, analisis aparatur SDM. hmm, Saya hmm. mau tanya, Bu, kan ada banyak nih mulai dari sistem informasi. Kira-kira ada nggak eh, semacam apa ya saran dari Ibu cara mempelajari undang-undang, kan undang-undang itu banyak sekali, Bu. Kita bisa ambil pokok-pokoknya seperti apa, terus kita tarik intisarinya gimana. Dan di sini ada beberapa undang-undang. Kalau kita ngebaca satu-satu semuanya, pasti kan nggak cukup waktu Oke, kayak gitu. betul, Ada saran betul. dari. Baik, Oke, terima terima kasih. kasih. Baik, ada lagi? Satu aja atau ada lagi? Sekalian dijawab nanti. Siapa namanya tadi ya? Dede, Bu. Oh, Dede. Ada lagi yang lain? Ya Kak, Oke, siapa dengan siapa namanya? saya dengan Ihsan Yuda Prawira dari analis Oke. JM. Ya, ada Isan. Ya, siap. Mm-mm. Saya mau nanya itu untuk soal-soalnya hanya yang tadi doang ya Kak? Yang Yang empat, mana? yang tadi untuk slide soalnya. Iya, Bukan. ini kan ya ini yang baru saya upload ini adalah cuma satu SKP JF Analis SDM Aparatur. Ini ada 100 soal. Bisa Hmm, dipelajari ya. oke Teman-teman baik bisa Kak. pelajari di sini 100 soal. Nanti ada saya upload lagi. Ini masih apa proses. Ada satu lagi untuk analis SDM aparatur paket 2. Nggak semua saya upload karena teman-teman nggak mungkin semua dipelajarin ya. Pelan-pelan gitu. Nanti ada lagi ya. Jadi per berapa hari ntar saya upload. Jadi tetap lihat linknya. Baik Link Kak. terbaru ya. Ya, Ini terima kasih. 100 soal ini banyak. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke, kalau sudah saya jawab tadi pertanyaan Dede ya langsung ya. Tadi kan untuk Ihsan udah saya jawab ya. Untuk Dede, bagaimana cara triknya untuk memberikan satu kecepatan pemikiran bagaimana menelaah atau memahami peraturan tersebut? Iya, Dek. Sepertinya, Dek, Adek ya. Ini kan kisi-kisinya udah jelas ya. Di kita lihat di sini materi pokok SKB ini untuk CAT apa tadi analis SDM aparatur ya. SDM, sumber daya manusia ya analis. Nah ini kan kita capek ya. Undang-undang, PP lagi, PP nomor 49 lama ya. Nah, kita langsung di kemampuan khusus aja deh. Dari mulai satu sampai cuti ASN sampai di bawah nih. Sampai sistem informasi sampai 23 ini. Itu semua ada di slide. Udah saya rangkum deh semuanya. Jadi Anda itu tidak perlu lagi capek merangkum. Caranya apa? Bagaimana Bu Ika cara merangkumnya? Ya. Jadi cara merangkumnya seperti ini ya. Cara merangkumnya adalah Anda bisa klik materi soal pembahasan tes analis SDM. Klik coba diklik ya, Dek ya. Nah, ini ada materi-materinya. Misalnya ini di PPT di sini di folder sini maksudnya. Di folder sini ada profil kinerja mulai dari tadi yang SKB tadi sampai ke bawah sampai struktur. Banyak ini ada cuti di sini. Nah, di sini udah saya rangkum. Misalnya tuh cuti ASN ya. Cuti ASN materi pembelajarannya di sini ada dasar hukumnya nih. Undang-Undang 20 Kepres 7 tentang cuti bersama per KBKN banyak nih. Nah, ini semua sudah saya rangkum di sini. Cuti tahunan berapa? Minimal berapa tahun? Dapatnya berapa tahun? 12 hari. Apa aja syaratnya harus ini harus itu. Cuti besar berapa tahun? Mau naik haji, cuti apa? Cuti besar apa cuti tahunan? Ini ada semua. Cuti sakit maksimal berapa hari? Ada. Cuti melahirkan itu sampai anak keberapa, anak kedua, anak ketiga, atau anak keempat. Kayak gitu. Di sini ada semua. Jadi tidak perlu lagi teman-teman satu-satu menelaah capek lihat pasal. Nah, langsung di pembahasan soal itu ada semua di sini. Jadi enak teman-teman tuh belajarnya lebih langsung ke apa ke soal gitu. Kalau lihat peraturan capek ya, karena itu pasal per pasal, itu cara membacanya juga mungkin orang-orang penelaah atau perancang peraturan perundangan itu gampang karena kita nggak terbiasa lihat pasal kan.
Seperti itu. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke Pranata SDM aparatur. Oke. Ini Pranata SDM aparatur. Pranata SDM aparatur. Sama ya, ini nih Pranata SDM aparatur. Ini ada pembahasannya. Baik, saya stop share. Saya langsung ke Pranata. Teman-teman Pranata udah siap sini? Pranata Siap, Bu. SDM aparatur. Iya, kita lihat ya. Ini yang analis SDM aparatur. Kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan dijapri saya baik-baik ya. Bilang gini, Bu, saya yang bimbel kemarin, Bu. Iya, konsultasi tentang ini. Kan ada tuh di grup. Silakan di grup juga boleh, di japri saya juga is oke, lebih dapat ya. Winda itu kayaknya mau 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 tanya Winda apa di japri, Dek? Mm, oke. Jadi Pranata SDM. Nah, ini teman-teman Pranata. Nggak ada bedanya ya Pranata sama siapa tadi? Sama SDM aparatur analis itu mirip-mirip. Jadi landasan hukumnya ya seperti ini ya. Jadi undang-undangnya sama, peraturannya sama, per-KBKN-nya sama, dan lain-lainnya sama. Nih dia nih, kisi-kisi SKB CPNS Pranata. Tadi ada pertanyaan. Emang sama Bu, Pranata SDM aparatur sama analis? Mirip. Nggak ada bedanya. Bedanya cuman kalau administrasi Pranata itu lebih ke pengelolaan administrasi pelayanan. Bedanya ini doang deh, nomor 2 doang nih. Ingat-ingat ya, bedanya Pranata sama analis ini bedanya cuma nomor 2, dikit. Dan terakhir dia cuma di nomor 20 sistem informasi ASN. Dia tidak sampai memberikan atau rekomendasi menyusun rekomendasi kebijakan. Ya, artinya dia seperti kayak apa asistennya dari analis SDM. Jadi kalau analis SDM minta tolong di apa kasih apa ada job gitu, dia harus mengikuti alur dari analis SDM. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, ada lagi pertanyaan yang teman-teman P3K nih ada di sini P3K. Terima kasih yang P3K bukan CPNS saja ya yang masuk. Apakah Pranata SDM aparatur atau analis SDM aparatur sesuai dengan SKB kisi-kisinya? Iya, betul. Ya, kalau mau tahu tentang itu kita lihat biar lebih yakin. Di sini ada Pranata SDM aparatur yang eh, CP3K, silakan di japri saya karena waktunya nggak mungkin di sini saya informasikan. Di sini kita masih CPNS ya, tapi sama aja mirip-mirip ya, sama nggak ada bedanya. Oke, ya langsung ya. Nih. eh, Nah, nih jadwal seleksi tadi sudah pada tahu ya ini. Nah, ini profilnya jabatan fungsional Pranata SDM aparatur. Nah, bedanya ini nih tugas jabatannya nih. Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan pelayanan kepegawaian. Kalau tadi kan menyusun suatu sistem, menganalisis mulai dari apa sampai apa gitu kan. Kalau ini enggak, ini cuman hanya pelayanan atau penataan administrasi aja, mendokumentasi input, apalagi ya biasalah Excel udah pada bisa kan, yang input, ngeprint, apalagi terus mensortir nama, masukin lagi input lagi nama, ngerekap absen, ngerekap data akhir kayak gitu ya. Itu teman-teman Pranata SDM aparatur. Nah, ini pengangkatan pertama paling rendah itu diploma 3 D3 ya. Tetap ini ilmu kepegawaian SDM aparatur manajemen informatika bisa juga masuk ya, ngurusin sistem informasi dia. Nah, ini kategorinya keterampilan. Puncaknya adalah golongan pertama 2C ya. Nah, rumpun jabatannya tetap manajemen. Instansinya pusat dan daerah dan pengisiannya boleh P3K dan PNS. Nah, kalau teman-teman Pranata SDM di sini siapa Pranata SDM? Siapa yang tahu? Pranata SDM aparatur. Ayo ngacung, siapa yang Pranata di sini? Saya mau tahu nih, biar ada feedback kita. Saya, Bu. Oke, Heni. Misalnya nih, Deheni, amin ya. Tes SKB CPNS lulus. Ya Allah, Bu. Bu Ika saya lulus. Alhamdulillah banget, Bu. Ya Allah, saya lulus SKB. Iya. Nah, Deheni dapat berapa, ya kan? Untuk analis SDM aparatur kan tadi sudah ya. Tapi kalau untuk Pranata SDM aparatur ini ada di sini. Nah, tapi bukan di sini ya, Pranata Mudi ini kan ahli ya. Kalau Pranata SDM aparatur itu dari per KBKN nomor berapa tuh? 71 2022 di sini. Nanti kita pelajari. Kalau ini kan untuk ahli ya. Ini belum masuk ke ini. Tapi intinya teman-teman dapat
Pranata SDM tetap dapat tunjangan ya. Jadi kalau tadi tentang ahli itu keterampilan beda. Kalau keterampilan itu mulai dari pemula, golongannya 2A langsung ke terampil, 2B terus ke mahir, terus ke C penyelia. Nah, kalau mau ke ahli, teman-teman itu harus ujian kompetensi. Jadi nggak langsung semua ini naik jenjang itu harus ujian. CAT kayak gini sama. Emangnya CPNS doang yang CAT? Kita juga udah PNS tetap CAT. Ada lagi ujian kompetensi. Yang bikin soal siapa? BKN. Semua di BKN ya. Instansi pembina kita. Oke, lanjut. Nah, ini ya sama seperti analis SDM. Siapa instansi pembina kita? Iya, instansi pembina kita adalah siapa? BKN ya, seperti itu. Lanjut. Tadi mana tuh? Belum ini ya, saya stop share malah. Ya, ini untuk Aspro SDMA ya. Ini Asosiasi Profesi SDMA. Artinya teman-teman di sini juga bisa bergabung nanti kalau sudah lulus ya. Analis SDM aparatur dan Asosiasi Profesi SDM aparatur Pranata juga bisa masuk ya. Di sini adalah wadah untuk teman-teman bisa berkumpul untuk bisa memberikan satu apa namanya informasi tentang bagaimana belajar tentang analis SDM dan Pranata dan peraturan terbaru misalnya. Sekarang P3K itu belum ada apa namanya pensiun. Gimana nih pensiun gitu kan? Nggak ada adanya cuma di CPNS doang. Ya, begitulah. Jadi harus ada informasi tentang itu. Siapa yang menginisiasi ya organisasi profesi. Jadi mereka yang membuat suatu apa koordinasi kepada Kemenpan RB, ke BKN untuk bagaimana supaya bisa apa namanya berkoordinasi tentang aturan terbaru tentang SDM aparatur mulai orang pensiun kayak orang gaji masuk gaji guru nambahin 2 juta itu teman-teman asosiasi profesi SDM aparatur di sini itu mengkaji ulang pasti mereka ada mengundang tentang PGRI Persatuan Guru gitu misalnya itu seru banget nanti mudah-mudahan teman-teman pada lulus dulu ya yang penting lulus. Nah ini teman-teman bisa dijawab ya untuk peranata SDM aparatur. Intinya no voice ya. Jadi aturan tidak pakai voice ya teman-teman. Langsung dicat aja. Tugas jabatan peranata SDM aparatur adalah mempunyai tugas A. Melaksanakan kegiatan penataan administrasi. B. Mengelola surat masuk keluar. C. Melakukan kegiatan pengumpulan informasi dan dokumentasi. D. Mengelola sistem. Nah, ini yang D, mengelola sistem sumber daya manusia, ya. Itu terlalu banyak tuh. E, melakukan rekomendasi kebijakan manajemen perkantoran. Silakan dijawab. Winda Muhammad Syahrul, terima kasih. Heni Iqbal, sudah masuk ya. Terima kasih yang sudah jawab Pranata SDM. Kita lihat apakah jawabannya A atau D. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Jadi ingat-ingat kalau Pranata SDM aparatur itu melaksanakan kegiatan administrasi, bukan ngurusin sistem. Artinya apa? Kalau sistem cuman hanya dia admin saja, dia bukan apa mengembangkan atau memberikan satu rekomendasi pengembangan sistem, gitu ya. Seperti itu. Lanjut nomor 2, instansi pembina bagi JF analis Pranata SDM. Tadi udah tuh ya, silakan. BPK, BKN, BPS, BPKP atau BRIN. Ini ada Hasrim. Kemarin saya peringkat 1 di tes P3K SDM 2003 hanya kalah dari K2. Untuk kisi-kisi tahun lalu hampir sama juga dengan kisi tahun ini. Dan jenis soalnya itu kebanyakan membahas tugas fungsi KLD sama jenjang jabatan. Bagus ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini Hasrim ini dia sudah tes ya tahun kemarin. Alhamdulillah ya dikasih bocoran nih. Thank you Hasrim. Ya, Winda, Sarul, Renaldi, Iqbal, Heni sudah jawab. Kita lihat apakah jawabannya B.
Ya betul ya BKN ya. Nomor 3, pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional sesuai dengan bidangnya. Organisasi profesi yang membidangi peranata SDM aparatur yaitu A. Ikatan Profesi Analis Kepegawaian, IPAKPRI. B. Asosiasi Profesi yang tadi ya. Yang C. Kira-kira apa IPRAHUMAS? D. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia atau PPPI. Oke, Winda, Renaldi, Syahrul, terima kasih yang sudah jawab ya. Kita lihat apakah B? Iya, betul ya. Asosiasi Profesi SDM Aparatur Aspro SDMA ya. Menurut Permenpan 1 2023 bahwa pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi di bidang jabatannya dan organisasi profesi SDM Aparatur dan Peranata SDM Aparatur itu adalah Asosiasi Profesi SDM Aparatur atau Aspro SDMA. Lanjut soal 4. Eri Mega masuk. Heeh. Jenjang jabatan fungsional penyelia melaksanakan tugas fungsi koordinasi jabatan fungsional keterampilan. Nah, jenis jabatan JF Pranata Aparatur kecuali ya, bukannya satu aja, kecuali. Silakan dijawab. Yang analis SDM aparatur juga boleh dijawab nih, bagus nih. Ini juga sama nih. Heni Iqbal Renaldi, Heni ya Muhammad Sarul Winda, terima kasih. Oke, kita lihat apakah ya, benar ya. Jadi ahli pertama kecuali. Kenapa? Karena kalau terampil itu mulai dari pemula, terampil, mahir, penyelia itu artinya keterampilan ya. Kalau ahli itu ahli pertama, muda, madya, dan utama seperti itu. Nah, nomor terakhir, rumpun jabatan fungsional Pranata SDM aparatur yaitu sama tadi kayak itu. Silakan dijawab. Syahrul, Winda, Iqbal, Heni, sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Renaldi, terima kasih yang sudah jawab. Oke, kita lihat apakah C. Nggak mungkin ilmu hayat ya. Itu mah apa tentang lingkungan ya, tentang hewan gitu mah. Ya, benar manajemen ya. Ruang lingkupnya atau ruang rumpunnya adalah termasuk manajemen. Oke. Dari sini ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang apa ditanyakan gitu, teman-teman? Saya stop share. Nah, untuk teman-teman yang analis dan peranata SDM aparatur bisa lihat linknya. Nah, untuk peranata SDM aparatur ada contohnya soal beda sama analis SDM. Karena apa? Karena di sini ada pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian, yaitu ngurusin SOP, nyusun SOP, ya kan? Terus ya semua ada di sini nih, di 100 soal di bawah ya, di bawah sini nih. Ini banyak tuh, teman-teman bisa lihat ya. Mulai pembahasannya. Sesuai dengan Permen 8 35 tentang pedoman SOP nih sebagai standarisasi mengurangi tingkat. Nah, tadi yang dibilang Hasrim paling banyak ya Hasrim apa tadi bilangnya katanya eh, kisi-kisinya eh, kebanyakan adalah membahas tugas fungsi KLD sama jenjang jabatan. Nah, artinya teman-teman jangan khawatir di Peranata SDM aparatur juga bisa melihat makanya saya masukin satu ini ya satu apa P3K analis SDMA ini. Ini analis SDMA ini juga ada di sini untuk struktur organisasi yang dibilang Pak Hasrim tadi ya. Dia Hasrim tadi ini ada di sini. Lengkap di bawahnya nih. Coba kita lihat struktur organisasi. Nah, ini dia nih. Ada nih. Mulai dari Perpres ya, Permenpan, struktur organisasi ada semua. Soalnya juga ada di bawah. Di bawah paling bawah dia ya untuk struktur organisasi. Silakan kalau nanya silakan langsung aja untuk Peranata SDM. Kalau nggak nanya langsung, silakan by Zoom Meet. Takutnya malu ya atau bagaimana, nggak mau ngomong langsung. Kalau nggak ada juga kita Ya Bu, langsung ke. mau izin Oh iya, silakan. Siapa bertanya ini? Bu. Baik baik. Siapa dengan siapa nama-nama? Eh, Iqbal Bu. Ya, Baik. perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bu. Mm-mm. Untuk formasinya Pranata SDM. Nah, Baik kemarin kan dikisi-kisi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya Bu. baik. Bukan yang 2023. Nah, Ya saya juga sempat nonton di YouTube itu katanya kenapa kisi-kisinya pakai yang 2014 karena
belum ada turunan dari peraturan pemerintahnya, Bu. Kan kalau yang Ya. 2014 katanya udah ada turunan dari yang manajemen PNS sama P3K-nya. Nah, sedangkan Hmm. yang 2023 belum ada turunan katanya. Kemungkinan kisi-kisinya pakai 2014 katanya, bukan pakai 2003. Nah, itu saya juga sempat bingung juga belajarnya karena agak berbeda gitu, yang Undang-Undang ASN 2014 sama 2023. Terutama dalam Baik, struktur jabatannya kan. oke. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Bu, Oke. saya Bu, Oh baik, siapa? Dengan siapa Eh, namanya? saya Renaldi, tapi maaf saya dari analis SDM. Cuman Ya. yang semua saya tanyakan, saya udah beberapa eh, apa ya melihat terkait soal-soal yang Ibu berikan. Itu Mm-mm. saya masih bingung di nomor 10 terkait yang apa ya buat SKB itu ada Mm-mm. nomor 10 sebentar. Mm-mm. Coba yang mana nih? Nomor 10. Jadi setiap ASN itu kompetensi yang SKB itu seleksi kompetensi bakat itu tambahan paling tinggi yang benar itu berapa ya Bu ya? Ada yang kan kalau saya baca di peraturan Permenpan Oh, nomor 6 gitu. tahun 2024 itu ada yang 60% itu bagi yang tingkat pusat, kalau yang daerah itu eh, sekitar 40%. Nah, tapi kalau di nomor 10 ini saya bingung nih Bu, jawabannya apa gitu Bu. Oh iya. Ini mungkin maksudnya di tingkat pusat ya. Eh, Tidak. eh. Oh Ah, iya terus jadi saya kan bingung merujuk kemana nih gitu kan. iya. Jadi itu Nggak Bu. apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih masukannya ya. Berarti Ya, Anda itu kritis ya. Namanya siapa tadi? Renaldi Bu. Ya, berarti Anda langsung melihat langsung soal-soalnya dan pembahasannya ya. Kok bisa begini gitu kan? Ya, itu Iya, nama. Ya, nggak apa-apa. Ini kebetulan maksudnya. Alhamdulillah Hmm, sangat membantu Ibu. Saya kan terkait ini terus saya cari analisisnya ya Bu. Terus juga mohon maaf Bu, iya. nanti saya mungkin ada beberapa yang ingin saya chat ke Ibu terkait Silakan. ada beberapa soal yang mungkin belum Ya. sesuai sama referensinya. Nanti akan saya chat ya Bu ya. Baik, nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya juga dikasih masukan. Yang jelas ini kan eh, untuk yang tahun misalnya kayak gini, jenis seleksi kompetensi ketentuan pengadaan CPNS 2024 tes wawasan kebangsaan, ada TWK, ada TIU dan segala macam. Itu kan sekarang ya 2024 saya mengacu kepada yang aturan sekarang gitu. Kalau undang-undang yang tadi dibilang Mas siapa tadi tuh, kenapa dia lihat YouTube itu karena belum ada turunannya, tetap di sini tuh masih mengacu kepada yang lama ya. Misalnya contohnya pangkat dan jabatan kita lihat ya. Paling banyak ini soal di pangkat jabatan. Teman-teman harus tahu bagaimana kenaikan pangkat dan jabatan reguler nih kayak gini. Misalnya sekarang itu eh, untuk naik pangkat dan jabatan itu nggak seperti yang dulu. Ya, kalau dulu naik pangkat reguler 4 tahun udah, sekarang nggak bisa lagi, ada lagi periodisasi kenaikan pangkat. Kalau dulu itu cuma setahun 2 kali mau naik pangkat, mau PNS sebagus apapun kinerjanya, mau inovasinya terbaik terbaik sedunia, misalnya dia punya inovasi yang bagus, tetap kalau naik pangkat 2 kali setahun. Sekarang dikasih waktu 6 kali setahun, mulai Februari, April, Juni. Jadi udah updating ya, aturan ini updating gitu, seperti itu. Tapi yang jelas teman-teman kalau nggak update tentang aturan-aturan itu sama aja apa memberikan ruang untuk belajar masa lalu. Kalau Undang-Undang apa ASN 2014 itu kan udah lama banget, 10 tahun yang lalu. Ya jauh ya. Ya, di situ nggak ada sistem informasi manajemen ASN, belum ada Simpek ya, itu masih manual dulu, masih ngeprint, stempel, masih begitu. Sekarang udah masuk ke sistem ya. Contoh seperti ini, teman-teman analis SDM, nggak apa-apa ya, ini masih ada. Nanti untuk Pranata Humas, jangan khawatir, setelah ini Pranata Humas dan Perencana dan analis kebijakan masih ada waktu. Sistem informasi ASN, saya buka ya. Nah, nggak apa-apa nih. Ini sebagai landasan teman-teman untuk mengetahui tentang informasi terbaru. Saya share screen. Nah, ini kelihatan nggak? Hmm. Hmm. ASN adalah sistem informasi ASN yang berisi rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi. SIASN dibangun untuk memastikan seluruh rangkaian layanan ASN dari mulai perencanaan sampai kemudian dapat terhubungi sekaligus menjadi backbone data dan informasi ASN yang saling terintegrasi. Digitalisasi manajemen ASN dalam SIASN terdiri dari 6B, yaitu perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penggunaan kapasitas, penilaian kinerja dan reward,
promosi vokasi dan karir, dan berbakti. Pada perencanaan, terdapat sistem perencanaan, sistem evaluasi jabatan, dan sistem standar kompetensi jabatan. Pada pengikutan dan seleksi terdapat sistem SSC-ASN, sistem penetapan ND, sistem seleksi melalui SSJPT, sistem seleksi bidang instansi melalui SSP. Pada pengembangan kapasitas terdapat sistem manajemen talent, dan sistem manajemen jabatan fungsional. Pada penilaian kinerja dan reward terdapat sistem manajemen kinerja, sistem integrasi disiplin, sistem monitoring wasdal, sistem layanan baku, dan sistem layanan paket. Konsultasi dan terdapat sistem bidang instansi, dan sekarang langsung sistem Ya, yang seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mengerti hal itu. Jadi tidak perlu berlama-lama. Saya share aja di eh, BKN, link BKN bisa dilihat di situ ya. Untuk teman-teman analis dan peranata SDM aparatur. Sekarang kita langsung masuk, udah mau jam 11 ya. Di sini saya lihat ada peranata SDM, peranata humas ya. Atau perencana dulu. Siapa nih? Peranata humas? Belum ada ya. Di sini adanya perencana. Teman-teman, perencana ada di sini. Coba ngacung. Siapa perencana? Ada dua orang nih, Pranata Humas. Ahli pertama Selfie. Ada di sini namanya Selfie, Pranata Humas. Atau Ahmad Miftahudin, perencana. Saya mau tanya, apa dia masuk Zoom ini? Ada Ada. Bu, Siapa namanya tadi? Ahmad Miftahudin Bu. Apa jabatannya? Perencana ahli pertama Bu. Baik, terima kasih ya Pak Perencana. Anda memang bagus sekali ya udah masuk sini. Terima kasih Kak. Tapi nggak perlu berkecil hati, nggak punya teman ya. Ibaratnya banyak kan peranata Iya Bu. operator. Nggak apa-apa. Anda itu merencanakan loh keuangan, anggaran nantinya ya. Itu jabatan prestis itu. Jadi nggak apa-apa. Ini saya share apa namanya materi-materinya ya. Dan udah di-share kan itunya ya oleh admin ya. Sudah Bu, sudah. Udah baik, saya share ini aja yang tadi kayak tadi. Jadi nanti jawab soal langsung aja karena cuman kamu doang. Jadi ya saya share aja ya langsung nih. Oke, yang lain analis SDM aparatur dan peranata nanti kita buka sesi tanya jawab terakhir. Ditunggu ya, nggak apa-apa. Ini perencana ahli pertama. Pakai apa undang-undangnya Bu? Ya tetap ASN ya. Ini nggak jauh beda. Permen 4 tahun 2020 tentang JF fungsional perencana. Lalu Permenpannya tentang JF fungsional 2023 ya. Nah, kisi-kisi SKB-nya apa nih Bu? Ya sama ya. Harus ada kemampuan khusus dan umum teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar. Ada lagi tingkat pembangunan ekonomi tingkat dasar, bidang sosial tingkat dasar dan bidang spasial ya. Itu secara umumnya. Lalu apalagi selain kisi-kisi. Nah, ini tugas keahlian. Misalnya tadi siapa namanya perencana tuh? Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini pengangkatan pertamanya ini diploma 4 ya. Diploma 4 minimal rumpunnya ya rumpun sosial, manajemen formal, bidang perencanaan pembangunan. Nah, untuk perpindahan beda lagi, ada sarjana, humaniora, rumpun sosial, rumpun formal, ada semua sini ya. Nah, kategori keahlian, jadi mulai dari ahli pertama, muda sampai utama. Rumpunnya sama, manajemen, sama kayak SDM aparatur. Ruang lingkupnya terbuka, kedudukannya di instansi pusat dan daerah. Nah, kalau misalnya tadi siapa yang perencana, saya pengen tahu namanya. Saya Bu, Ahmad Bu. Ahmad. Nah, oke. Kalau teman si Ahmad itu misalnya
ya jadi perencana, amin ya, misalnya sudah lulus ya di perencana ahli pertama CPNS, dia mendapatkan tunjangan sebesar 540.000 dikali 80% ya, 80% untuk CPNS. Jadi dalam setahun Anda mendapatkan 80% dari sini. Ini baru tunjangan doang ya, Dek. Belum gaji, belum tunjangan kinerja, apalagi tunjangan yang lain, misalnya fasilitas yang lain. Kalau di Kementerian Keuangan ada ya remunerasi seperti itu. Nah, tugas utama ini tugas apa JF ahli keahlian yaitu pertama dari ahli pertama mensyaratkan kualifikasi tingkat dasar. Kalau ahli muda itu tingkat lanjutan. Kalau madya, ahli madya tingkat tinggi. Utama, paling utama itu tingkat tertinggi itu keahlian. Jadi kalau JF rencana itu ada hanya keahlian. Tapi kalau analis SDM aparatur itu sampai itu cuma ada dua ya penata keterampilan dan keahlian. Ini teman-teman analis SDM aparatur juga boleh belajar nih. Ini juga cocok ya belajar tentang JF perencana. Biar tahu oh perencana tuh ada ya Bu. Iya. Nah, instansi pembinanya di mana? Di Bappenas ya. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan. Dia yang bikin soalnya ya, Dek. Dia bikin soalnya, soal CPNS dia, apa-apa semua dia ya. Nah, ini di sini Bappenas. Ini yang eh, merencanakan seluruhnya anggaran seluruh kementerian, lembaga, badan, Pemda semua di sini. Ya, se-Indonesia. Ya. Jadi kalau nggak ada Bappenas, kita nggak bakal punya gaji tunjangan. Kemenq itu cuman Kementerian Keuangan itu nyairin doang. Bu bendaharanya lah, Menteri Keuangan. Tapi yang ngerencanain gaji naik, tunjangan naik, itu semua Bappenas. Jadi sawan dulu kalau teman-teman kementerian lembaga yang mau naik tunjangan kinerjanya, itu harus sawan dulu ke Bappenas, gitu ya. Nah ini organisasi profesi perencana ya Dek. Kalau siapa tadi yang ini yang perencana jadi bisa masuk ke PPPI PPI ya apa profesi perencana perkumpulan apa tadi perencana se-Indonesia seperti itu. Lanjut ya, kita langsung soal ya. Siap. Tugas jabatan perencana ahli pertama adalah mempunyai A. Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan. B. Menyajikan mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi rencana pembangunan. C. Melakukan kegiatan pengumpulan informasi dan dokumentasi kehumasan. D. Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. E. Melakukan rekomendasi kebijakan manajemen perkantoran. Silakan dijawab. Langsung aja dijawab, nggak usah by chat ya. Karena Anda cuma sendiri. B, Bu. Oke, kita lihat apakah B. Ya, sebentar. Ya, betul ya, B ya. Jadi Permenpan nomor 4 2020. Ingat ya, nanti dibuka aja Permenpan 4 2020 tentang jabatan fungsional perencana tugasnya menyajikan segala macam sampai mengevaluasi ya. Lanjut di nomor 2. Instansi pembina JF perencana. Nah, tadi udah saya iniin. BPK, BKN atau BPKP atau Bappenas. C, Silakan. Bappenas, Bu. Iya, betul. Bappenas ya, ingat-ingat ya. Instansi pembinanya adalah Bappenas. Lanjut, nomor 3. Udah pembahasan gak usah ya. Udah. Pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, organisasi bidang perencana apa, Dek? IPAKRI, yang A, yang B, Asosiasi Yang D, Profesi. Bu. Yang D. PPPI. Oh, betul. Anda tepat. Berarti D ya. Bagus. Berarti wow, cepet ini ya. D ya. Langsung. Nomor 4. Jenjang jabatan fungsional penyelia. Bukan penyelia, maksudnya fungsional perencana maksudnya. Melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keahlian maksudnya. Jenis jabatan pada JF perencana yaitu kecuali Ya, E, Bu. kecuali E, penyelia. penyelia. Oke, kita lihat apakah penyelia. Ya, betul ya. Jadi Permenpan 4 2020 bahwa jenjang jabatan perencana itu ada ahli utama, madya, muda, dan pertama. Itu harus dasarnya aja harus tahu ya ini ya. Oke, nomor 5. Rumpun jabatan. Apa rumpun jabatannya?
Manajemen. Oke, tuh bisa tuh yang jawab manajemen. Oke ya, kita lihat apakah manajemen. Ya, betul ya. Sesuai Permenpan. Ya, ini malah analis ya, belum diiniin. Ya, pokoknya intinya manajemen ya, ini ya. Oke, lanjut kita eh, langsung ke Pranata Humas. Di sini ada Pranata Humas. Saya Bu. Siapa namanya, Dek? Selvi Ramadhani Bu. Ramadan. Panggilan siapa? Selvi. Oke, terima kasih Helpi. Makasih banyak. Selvi. Selfie, makasih banyak sudah bergabung kepada bimbel saya. Tapi teman-temannya nggak banyak di sini, cuman berapa orang doang ya. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Tetap dapat ini contoh soalnya ya. Mm-mm. Kita langsung masuk ya di SKB Pranata Humas. Udah di-share belum itunya oleh adminnya? Sudah Bu. Baik, Selfie langsung lihat di materinya. Nah, ini. Seleksi kompetensi bidang SKB CPNS untuk Pranata Humas ya. Sama seperti yang tadi. Ini undang-undangnya ya, Dek Selpi. Bukan dihafalin tapi harus di-download ini. Permenpan RB tentang Pranata Humas ya. Ini tunjangan Pranata Humas juga Perpres 336/2022 ini yang terbaru ya. Kita lihat. Nih, ini kisi-kisinya ya, Dek. Mulai dari ruang lingkup humas, etika, manajemen isu, manajemen komunikasi, karakter media, sampai audit komunikasi. Ini tentang publikasi komunikasi, ya pokoknya tentang apa publik lah ya, public speaking segala macam. Ini Pranata Humas nih. Teman-teman eh, apa namanya media center ini biasanya. Nah, ini dia. Kalau dia selfie nanti udah menjadi Pranata Humas Ali pertama, ini mendapatkan tunjangan 80% sebanyak 540 per ribu dikali 80% sama seperti teman-teman yang lain. Nah, ini siapa instansi pembinanya? Kementerian Komunikasi dan sekarang bukan informatika ya, Dek. Namanya Kemenko Digi ya. Iya kan? Menterinya siapa tuh? Lupa, Mutia Hafid ya? Nggak apa-apa. Nah, ini Menpan RB nomor berapa ini, Dek? Harus diingat-ingat ya. Dasar hukumnya ini. Ya, Permenpan nomor 17 2023. Tugas jabatannya adalah melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan. Ya, pengangkatan pertama ilmu komunikasi atau desain. Ya, ini kategori ahli yaitu ahli pertama golongan ruang 3A. Pengisiannya PNS atau P3K kedudukannya ini. Nah, ini keahlian itu ahli utama, madya, muda, pertama ada semua ya. Sama seperti tadi. Nah, ini instansi pembinanya, Kemenkodigi ya. Bisa dicek aja di websitenya ya. Di sini ada lengkap semuanya tentang aturan terbaru tentang kehumasan di sini. Nah, kalau misalnya Neng Selpi udah lulus, nah bisa masuk ke anggotaan Iprahumas. Apa tuh Bu Iprahumas? Ikatan Profesi Pranata Humas ya. Artinya di sini mewadahi semua kegiatan humas, baik di kementerian, lembaga, badan, Pemda, Pemprov, Pemkot, semua di sini ada. Semua teman-teman peranata humas se-Indonesia ada di sini semua. Jadi banyak channelnya ya, humas itu. Oke, langsung di soal ya, nggak lama-lama. Silakan Neng Selvi dijawab. Tugas peranata humas adalah mempunyai. Silakan langsung aja dijawab. Tidak perlu saya ini, ayo. Jawab langsung aja kayak tadi. C. Nah, yang jawab siapa tadi nih? Ibu. Nggak apa-apa, Neng, ada temennya. Seru aja kita mah ya, belajar siapa juga belajar kan. Oke, kita lihat apakah C jawabannya. Ini semua juga bisa belajar ini. Kan ini soal dasar ya. Jadi teman-teman harus belajar tentang soal dasar dulu. Baru nanti tingkat yang ahlinya. Nah, ini melaksanakan pelayanan pengelolaan informasi dan kehumasan. Oke, lanjut di soal berikutnya. Instansi pembina JE Prahum. Tadi deh, nggak ada di sini ya. Harusnya Iprahumas ya. Ipra. Oke, nggak apa-apa. Maklum dah. Salah saya. Mohon maaf ya. Neng Selfie. Ya Bu. Oke, nomor 3. Pejabat fungsional wajib menjadi anggota profesi. Nah, ini dia nih.
Tadi Iprahumas ya. Ya, Bu. Ya, Iprahumas C ya. Baik. Nomor 4. Nah, ini kecuali apa Iprahumas ini jenjangnya? Kecuali Bu. Ya. iya benar. Berarti Neng Selfie udah mengikuti ya dari awal tadi ya. Oke, ini adalah ininya rumpun jabatannya. Nah, rumpun jabatan beda sama yang tadi. Apa, Neng? Ada dua nih jawabannya. Ya, penerangan dan seni budaya. Ini Pranata Humas ya. Jadi bukan manajemen. Oke. Ada lagi di sini analis kebijakan. Kalau nggak ada, kita sesi sharing session aja. Maksudnya tanya jawab gitu. Siapa yang mau apa? Nah, untuk ini ya teman-teman Pranata Humas dan teman-teman tadi apa perencana ya. Ini yang perencana mana tadi? Mas siapa tuh? Hmm. Ini saya share screen Saya tentang Bu, Ahmad ya, Bu, perencana. baik, baik. Jadi saya share screen ini soalnya ya, perencana. Di sini ada materi pembahasan soalnya, materi pokok SKB-nya. Nah, ini ada namanya pembahasan tes perencana ahli pertama. Ini yang tadi yang saya share ini ya. Ini sama materi pokoknya, materi pokok SKB ya. Dan perencana soal-soalnya 100 soal ini ada semua di sini ya. Nih, lengkap nih. Mulai dari prediksi awal nih, satu soal mulai dari kemampuan tingkat dasar sampai tingkat terus ekonomi sampai akhir, sampai 100 soal nih. Silakan dilihat lagi ya. Jadi permenpannya udah tahu. Nah, untuk yang tadi mana? Pranata Humas. Nah, ini juga sama. Ada soal-soal Pranata Humas. Ini di sini ada 100 soal. Ini nggak bisa saya jabarin karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, jadi ruang lingkup humas ini mulai dari apa pembuatan laporan, komunikasi internal, nah, itu semua ada di sini semua, ya. Sesuai kisi-kisi yang saya tadi share. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan Pranata Humas atau perencana atau kita langsung ke semuanya aja untuk sesi tanya jawab? Nggak apa-apa, biar lama waktunya untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau misalnya Pranata Humas dan analis kebijakan belum ada pertanyaan, silakan dijapri ke saya aja ya. Silakan dijapri saya, barangkali bisa apa namanya, bisa sharing session ya, biar kita lebih banyak waktunya untuk belajar. Atau di sini analis SDM yang mau tanya, silakan. Teman-teman analis SDM atau Pranata SDM yang paling banyak ini dua ini, analis SDM dan Pranata SDM. Ya Bu, izin bertanya lagi Bu. Baik, baik, silakan deh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bu dari Formasi Hmm, Peranat SDM. hmm, Mungkin ini pertanyaan agak agak general ya Bu, agak umum. ya, Karena saya baru pertama kali ke SKB. Tentang hafalan tentang pasal atau undang-undangnya enggak Bu? Kayak contohnya tidak ada. pasal Hmm. sekian itu ngejelasin apa itu enggak ada ya, Bu, soal seperti itu. Tidak Atau ada deh. undang-undang Hmm. ini isinya berapa pasal atau berapa bab? Baik, baik. Kita lihat soalnya dulu ya. Mungkin adiknya belum lihat soal ya. Karena tidak, kayaknya belum pernah saya lihat ya. Ada contoh soal tentang langsung pasal. Itu kan nggak diabang ya. Kalau di pembahasan pasti diberikan suatu keterangan. Jadi di sini, di 100 soal sini ada ya. Misalnya nih, tentang administrasi, pengelolaan administrasi pelayanan. Seorang peranata SDM aparatur melakukan penyusunan SOP. Pernah dengar SOP, alur layanan ya? Itu apa untuk menyusun SOP itu untuk apa? Misalnya menyusun informasi apa, membantu aparatur menjadi lebih mandiri. Nah, itu kecuali seperti apa, manfaatnya untuk apa. Nah, jadi di sini jawabannya di Permenpan 35 2012. Jadi tidak ada tentang pasal sekian, nomor sekian, huruf A, ayat A. Jawabannya itu nggak ada. Jadi ini tentang substansi aja ya. Ada lagi pertanyaan? Nih kayak gini nih. Prinsip penyusunan kebutuhan JF Pranata SDM aparatur. Jawabannya adalah kesesuaian antara tugas dan fungsi ya. Yang B nih analis jabatan dan analis beban kerja. C ketersediaan lowongan. Ya. Silakan ada yang pertanyaan lagi? Kalau bimbel ini memang tidak boleh Saya Bu, disekali. Siapa namanya? ya sebelumnya perkenalkan saya Syahrul dari SDM aparatur yaitu Prana.
Nah, Hmm. kan saya baru pertama kalinya Bu untuk Hmm. mengikuti SKB. Nah, Hmm. dari beberapa tempat tryout ataupun website-website TO, saya lihat untuk pilihan gandanya ataupun pilihan jawabannya kan ada yang mendominasi satu jawaban yang kemungkinan benar. Nah, Hmm. apakah di soal SKB atau mungkin ada teman-teman dari sini yang sudah pernah mengikuti SKB tahun sebelumnya, mohon dibantu untuk apakah eh, soal-soal yang naik nantinya akan seperti itu atau memang seperti tipe soal di SKD kemarin di TKP, semua jawabannya hampir sama tapi ada satu yang mendominasi atau memang ada sangat beda jawabannya yang benar. Hmm. Ya, baik. Terima kasih. Saya paham maksudnya. Intinya, adakah yang udah pernah tes lulus ya? Ah, ah. Jadi gini, setiap tahun itu Pranata SDM aparatur itu memang jabatan yang menurut saya itu dia harus dinamis pemikirannya. Itu beda dulu sama sekarang beda. Contoh ya, Dek, untuk pengadaan ASN, kita masuk ke materi ini. Pengadaan itu di nomor mana pengadaan ASN? Coba kita lihat pengadaan. Nah, nih pengadaan ASN. Kalau dulu pengadaan ASN itu cukup CPNS aja, bukan P3K. Sekarang udah ada P3K. Terakhir itu P3K itu pertama kali ya untuk melakukan tes itu CAT P3K itu tahun 2022. Nah, sebelum tahun 2022 itu nggak ada aturan ini, ya. Jadi setiap tahun itu pasti berbeda-beda contoh soal. Jadi nggak kita bisa melihat yang lama tuh seperti apa. Nah, apalagi sekarang, mohon maaf nih, ada lagi di Kepsme seleksi apa ASN kita lihat nih, kita buka ya. Nah, ini ada namanya penyandang disabilitas, ada lagi namanya apa diaspora, ya, untuk kebutuhan diaspora dan ada lagi kebutuhan IKN, ya. IKN itu artinya Kalimantan ya, ibu kota negara. Jadi tahun kemarin tuh nggak ada tuh, tahun ini ada. Nah, gitu loh. Jadi setiap tahun itu nggak sama soalnya. Jadi terus ada perbaharuan, perbaharuan update aturan gitu kan. Jadi kita kadang-kadang bisa lihat YouTube. Teman-teman bisa lihat di YouTube juga di BKN yang tadi saya bilang di ASN apa tadi apa eh, di BKN itu kan ada ASN BKN. YouTube-nya. Nah, itu bisa lihat begitu kan maksudnya belajar otodidak di situ. Biasanya aku sih lihatnya di situ ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau lihat aturan itu lama, cara nangkapnya itu lama. Ya kita kan tim apa ya namanya IT ya, tim orang-orang medsos orang zaman now ya. Jadi kadang-kadang kalau liatin YouTube itu cepet. Mm-mm. Nah kayak gitu nih, ini ada di sini ya. Ini saya share screen. Bentar. Jadi teman-teman analis SDM aparatur dan analis Pranata SDM aparatur itu bisa lihat di sini nih. Misalnya nih tata tertib dengan CPNS terus di sini juga ada lagi tentang pangkat dan jabatan ada di sini. Rekrutmen CPNS ada lagi apalah di sini tentang tanya jawab PP3K 2022. Di sini lengkap sosialisasi peraturan nomor 5 tentang apa nih nomor 5 nih. Nih, CAT ada tentang informasi jabatan. Nah, bikin anjap ABK ada di sini. Tuh, lengkap di sini ya. Tuh caranya, alur kebutuhan, SOTK yang tadi bilang SOTK ada semua di sini. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar otodidak itu sebenarnya mudah, lebih mudah daripada kita lihat soal-soal capek ya. Kepala tuh capek ya. Kadang-kadang kita lihatnya di YouTube ini. Oh, maksudnya ini, maksudnya jadi paham gitu ya. Oke, Ahmad Miftahudin di chat meeting chat ini ya. Saya hanya kurang beruntung saja Bu, 2 kali ikut CP3K dengan jabatan yang sama itu perencana pertama CP3 pertama 2022. Saya peringkat 2 dengan nilai 525, tapi saya kegeser oleh THK 2 sama juga CP3K 2003. Saya peringkat 1 dengan nilai 535. Ya, mudah-mudahan tahun ini ya tidak ada lagi THK 2, nggak ada. Jadi semua sama. Tidak ada passing grade untuk CP3K itu dimudahkan banget tahun ini. Jadi Anda beruntung banget nih. Ahmad Miftahudin ya. Mudah-mudahan kamu lulus ya, Dek ya. Nanti japri saya ya kasih tahu, Bu, saya nilainya sekian. Saya pengen tahu nih, khusus Ahmad Miftahudin apakah nambah dengan bimbel ini?
525 2022, 535 2003, 600 2024. Amin, aminin dulu dong teman-teman yang lain. Amin, 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 Bu. Amin, Ahmad Miftahudin 600 ya, Masya Allah. amin, Bu. Nah, aminin dulu kan, kita nggak tahu. Yang benar Iya, kan namanya Bu. doa ya kan. Kadang-kadang terkabul gitu ya. Oke, ada lagi yang lain. Ini kan waktu tinggal 5 menit lagi. Mau ditanya Bu, lagi? Silakan. Teman-teman, halo, halo, saya Hasrin. baik. Halo, Bu. Dengan siapa? Assalamualaikum. Nama-nama. Perkenalkan nama saya Hasrin. Saya dari Sulawesi Tenggara Formasi jabatan. di ASDM, Bu. Baik, silakan langsung Mas. Di Dek. sini saya mau tanyakan saja tips-tipsnya, Bu, Baik. untuk apa menghadapi ujian SKB ini. Kebetulan saya di tanggal 19 ini, Bu. Masih ada sekitar berapa hari lagi. Nah, Tanggal berapa? saya Tanggal kan berapa? tanggal Hmm, 19, Bu. Tanggal 19. Masih lama. Nah, yang Iya. tanggal 11 juga ada. Ah, Iya, iya. Oke. Jadi kan Bu, saya hampir beberapa bimbel ini saya ikuti, termasuk juga saya beli beberapa Bu. platform yang sediakan tryout. Nah, Mhm. jadi kan bank soal saya ini sekitar ada 1.000-an ya. Hanya Wah, luar biasa. hanya Keren juga nih. soal-soalnya ini kebanyakan tidak terlalu sulit. Jadi tips dari Ibu saja untuk menghadapi sampai ini yang tinggal berapa hari ini, lebih baik saya belajarnya di YouTube atau apa fokus saja di soal-soal ini, tapi saya lihat soal-soalnya kurang bagus seperti itu. Ataukah apakah saya harus membaca materi yang di pasal-pasal itu atau bagaimana, Bu? Terima Oke, kasih. baik. Baik, baik. Terima kasih banyak ya atas masukannya. Karena kan kamu udah beli soal sampai ribuan soal. Nggak masalah. Ini kan bimbel orang kan berbeda-beda ya Mas ya. Ada yang A, ada yang B. Mereka mungkin analis SDM di kementerian mana. Kalau saya di kementerian mana. Itu kan beda. Intinya, saya bukan pembuat soal. Tapi saya membantu teman-teman untuk mau menelaah sesuai dengan substansi materi yang ditanyakan. Contoh yang tadi saya bilang, itu kan materi SKB CAT untuk yang analis SDM aparatur. Udah jelas di sini semua sumber daya aparatur ini kan mulai dari kemampuan khusus ini jabatan fungsional SDM sampai ke sini ke proses penyusunan kebijakan regulasi itu ada materinya masing-masing ada artinya ada PPT-nya. Nggak mungkin kita belajar tuh soal terus soal tapi tidak paham tentang substansinya. Kita harus tahu dulu substansinya apa sih disiplin PNS itu ASN itu PP nomor berapa terakhir. Kalau kita lihat soal terus ya kita nggak paham-paham. Kadang-kadang apa ya? Jadi itu gimana ya pasal berapa nomor? Kadang-kadang kan namanya soal bang soal kan gitu ya, terserah orang bikin. Kalau saya enggak, cara saya untuk mengajar itu adalah pertama teman-teman tuh harus tahu dulu tentang dasar hukumnya. Contoh gini ya, yang tadi saya bilang, eh, eh, tadi kan kita udah kecuti, disiplin pegawai. Nah, disiplin pegawai itu Undang-Undang nomor berapa aja yang terakhir itu 2021 ya. Jadi kewajiban PNS itu harus apa ya, haknya apa, larangan ini semua ada di sini. Tingkat hukuman disiplin ada berapa misalnya nih. eh, Kalau misalnya dia eh, melakukan tindakan misalnya tidak masuk kerja selama 1 tahun itu 4 hari itu dikenakan teguran apa? Lisan, tulisan, atau pernyataan puas tidak tertulis. Berarti kalau 6 hari dia masuk di tertulis. Kalau dia tuh hukuman tingkat berat misalnya ya, misalnya nih kayak gini nih, dia memberikan dukungan ya, apalagi kemarin habis dari pilkada kita ya. Nah, jadi kita habis pilkada misalnya, atau pada pemilihan capres, gubernur-gubernur kemarin. Dilihat ada yang diupload di WhatsApp gitu kan. Status, oh milih ini, paslon A. Nah, itu mendapatkan hukuman tingkat apa? Kayak gitu-gitu loh. Jadi teman-teman tuh jadi lebih memahami kalau materi begini. Nah, nanti ada latihan soal masing-masing. Berbeda mungkin ya kalau di bimbel lain mungkin berbeda sama saya ya. Kalau saya tuh ada 3 juga bimbel yang sudah dikontrak saya, sukses CPNS, jago CPNS, sama alfabet ya. Itu bisa masuk ke analis SDMA saya seperti ini biasanya. Dan mereka alhamdulillah lebih apa ya memperdalam substansi. Jadi kalau untuk ke soal-soal itu soal banyak pasal sekian itu udah zaman-zaman dulu tuh ribuan soal yang ini itu zaman-zaman dulu aturan yang lama saya nggak mau saya selalu bikin aturan terbaru terus karena nggak mungkin lah yang tahun 9 misalnya pensiun tahun 92 atau 1976 udah lama banget tuh
ya kan? Jadi teman-teman peraturan SDM ini update tuh sampai November. Seperti itu, nggak apa-apa. Tadi namanya siapa? Bagus itu pertanyaannya. Hasrim, Bu, Hasrim. Hah? Hasrim, Bu, Oh, Hasrim. boleh nanti di Japri ya. Saya mau banyak tanya juga nih. Iya, Bu. Ya. Bagus pertanyaannya. Ya, Silakan. ada ini, ada satu buku ini, mau nanti kirimkan link drive-nya nanti, apakah direkomendasikan atau tidak, Bu, untuk Kenapa? Kok belum dipelajari. jelas? Ada satu buku apa Hah? SDM. Iya, Nah, nanti saya kirim linknya sama Ibu supaya di apa di review apakah eh, ya. ini buku bisa jadikan rekomendasi atau tidak, Bu. Seperti itu. Oh, baik, baik, nggak apa-apa. Silakan nanti di luar dari ini aja. Silakan ada lagi teman-teman, karena waktu udah mau setengah 12, ini udah pas. Tambah waktu 5 menit nggak apa-apa. Silakan, karena kita udah di ujung acara ini. Nggak apa-apa. Namanya bimbel itu nggak bisa sekali ya. Saya di SKB di Alfabet, di Sukses CPNS, Jago CPNS itu sampai 5 kali, 6 kali materi. Ini cuma sekali doang loh teman-teman. Permisi Bu, Alhamdulillah. Iya, saya ingin bertanya Bu, baik. eh, tapi Apa di itu? luar apa? Di luar materi yang Ibu berikan Bu, Baik, 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 baik. eh, ini terkait untuk pelaksanaan ujiannya besok Bu. Mm-mm. Itu jumlah soalnya sama waktu yang diberikan tuh berapa banyak Bu ya? Sama nanti apa? Setelah ujian yang CAT itu, Mm-mm. baru ujian non CAT Bu ya? Yang untuk interview wawancaranya Bu ya? Atau Nah, seperti kalau apa Bu ya? praktek, iya, itu masing-masing kementerian ya. Kalau praktek itu ada tim penguji non CAT, artinya nanti ada seleksi tambahan ya. Seleksi tambahan itu praktek kerja. Biasanya itu langsung di penguji masing-masing kementerian itu berbeda-beda. Contoh ya, misalnya ada di sini namanya De Ihsan, dia di Basarnas. Berarti dia harus menguasai Basarnas. Mulai dari alur pertama sampai akhir tentang SDM-nya apa aja. Dia harus tahu tuh bagaimana caranya. Pakai tadi yang saya bilang, lihat di website misalnya kamu di mana itunya lamarnya di mana. Saya di analisis sumber daya manusia aparatur ahli Ya, pertama di Litbang Bu, di Litbang Litbang mana? DKI Jakarta. Oh, Pemprov Tamrinnya ya masuknya. Pemprov. Iya, Ya, jadi seperti itu, Dek. Jadi Anda bisa lihat di situsnya Pemprov. Udah tahu Pemprov DKI situsnya? Belum. belum Bu. Nah, Heeh. ini kita buka ya, Pemprov Iya, DKI. Nggak apa-apa. Ini salah satu pertanyaan yang sangat bagus ini. Siapa namanya tadi kamu? Gustianto Rahman Bu. Oke, baik. Kita lihat dulu ya. Pemprov DKI. Jadi kita kalau mau goal di SKB, karena SKB ini kan yang susah tuh bukan di CAT menurut saya ya. Yang susah itu di non CAT karena kan dia pakai apa ya, ekspektasi dari pribadinya si penguji ya. Sebentar. Nah, ini jadi bisa dibuka ya. Ini saya down apa copy ya ke Zoom nya. Silakan. Mana tadi siapa namanya Dek? Tadi lupa. Gustianto Rahman Bu. Ya, Gustianto Rahman. ini dibuka aja ya websitenya. Udah bisa? Ya, Jakarta. lagi buka, Bu. Pemprov DKI. Nah, di sini informasi layanan semua ada di sini ya, kebijakan warga, investasi. Tidak perlu semuanya. Jadi ada itu bisa lihat di PPID-nya atau di pusat medianya tentang layanan administrasi kepegawaiannya. Di sini ada lengkap semua di sini. Aplikasinya, layanan warga, kebijakan aplikasinya. Nah, semua di sini ada. Jadi tahu tentang hal-hal yang terbaru di DKI itu seperti apa. Misalnya sekarang lagi musim banjir. Nah, apakah boleh berlaku WFA, work from anywhere, anytime? Ada gak surat ininya tentang perpresnya, tentang sistem kerja baru? Nah, kayak gitu. Jadi harus lebih apa aware ya. Ini kayak gini, nih langsung nih profil pemerintahan ya ada Isan nih. Jadi tadi kan yang dibilang tadi siapa tuh yang Hasri tadi ada struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasinya ada nih. Dilihat-lihat, oh berarti kalau di Pemda itu ada badan, ada dinas, ada sekretaris daerah, ada satuan polisi Pamong. Nah, ini dibaca-baca aja. Bisa di website. Kita belajar otodidak dimanapun. Mau di bimbel ini, mau di YouTube. Nah, kita lihat lagi, ada lagi YouTube tentang Jakarta. Kita lihat nih, ada lagi Instagramnya. Kita lihat Instagramnya. Nah, misalnya ya, Instagramnya kita masuk, add aja Instagramnya. Jadi teman-teman yang analis SDM aparatur itu bisa masuk ke Instagram atau YouTube ASN-nya di BKN. Itu otodidak, kalian semua akan belajar di situ. Seminggu juga tadi kan ada yang, Bu, saya tesnya baru tanggal 19, masih lama.
ya masih ada seminggu lebih lagi, itu masih bisa belajar terus ya. Kadang-kadang kalau lihat soal itu mumet ya kepala gitu, capek ngapalinnya. Tapi kalau lihat YouTube, oh maksudnya begini ya, itu ya. Kayak gini nih, Prof DKI. Ya, jadi ini ada misalnya bakti sosial tentang SDM, apa tentang eh, memberikan satu motivasi SDM. Kan kalau SDM itu ya yang dilihat ya. Nah, ini nanti kamu bisa jawab gitu. Misalnya nih pengujinya nih, ngujiin kamu. Kamu mau gak ditempatkan di dinas apa aja di DKI coba. Nah, kamu bisa milih misalnya. Ya Bu, di struktur organisasi Pemda DKI adalah A, B, C. Wah, bisa jawab. Jadi harus pede kita itu. Itu yang untuk SKB non CAT. Gimana yang CAT? Nah, kalau CAT ya pakai naskah naskah soal yang bikin dia tetap BKN. Jadi tentang umum ya. Dia itu tetap tentang umum. Substansi umum tentang materi kisi SKB. Yang Iya Bu, paling untuk banyak soalnya berapa terjadi banyak Bu ya? ya, yang Untuk paling soal banyak terjadi itu di non CAT ini, praktek kerja ini dan wawancara. Itu kan gede nilainya itu di situ, ya. Oke, ada lagi? Udah ya, waktu ini udah 11.35. Kalau ada pertanyaan silakan di inbox saya, di japri saya. Insya Allah saya balas tapi slow res, maklumlah. Mm-mm. Ada lagi satu lagi deh, satu lagi. Siapa yang mau bertanya mumpung masih bimbel nih? Ini nilam nih di Cube, di Zoom. Izin bertanya Bu, saya dari Pranata SDM izin bertanya di slide screen Ibu menunjukkan ringkasan materi ini cari saya kok nggak nemu ya Bu di Drive. Ada Dek, coba di Japri saya aja nanti saya kasih linknya ya. Apa aja, oke. Heni, jadi SKB itu kemungkinan soal yang ditanya tentang instansi yang dilamar Bu. Itu untuk SKB Pranata, bukan SKB Pranata, maksud semua yang non CAT artinya yang praktek kerja itu pasti akan ditanya bukan soal tentang instansinya, artinya dia harus menyelami tentang instansi yang Anda lamar, apalagi analis SDM ya. Kamu di kementerian mana, Heni? Nah, misalnya di Kementerian Humam. Nah, dia di sana apa yang lagi viral misalnya. Itu harus tahu, kita harus menyelami instansi yang kita lamar, kira-kira gitu. Oke? Ini ada pertanyaan, apa bedanya rotasi sama mutasi, Bu Rizal? Terima kasih, Rizal. Saya jawab ya, Rizal ya. Jadi, mutasi itu artinya dia pindah. Kalau rotasi itu rolling, rolling itu sebentar doang. Bedanya kalau mutasi itu dipindahkan eh, bisa secara mandiri. Artinya kita bisa secara pribadi untuk atas permintaan sendiri. Tapi kalau rotasi itu harus dipindah langsung. Jadi otomatis dapat SK. Seperti itu. Ada lagi? Atau memang sudah diakhiri, udah mau ini, mau mau zuhur? Silakan saya apa kembalikan kepada moderator. Kayaknya antusias ya teman-teman ya karena memang bimbelnya cuma sekali ya Dek. Harusnya udah lama ya kita bimbel tapi nggak apa-apa. Oke, silakan Pak moderator. Baik, terima kasih Mbak Ika yang sudah menemani kita. Nggak berasa ya, 1,5 jam. Emang nggak puas-puas kita kalau antusias banget serta pada hari ini. Dan ini juga kelas eksekutif ini. Bisa langsung banyak bertanya karena jumlah kita lumayan seperti kayak satu kelas sudah. Baik, teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali ada link absensi di kolom Zoom ini. Tolong diisi untuk data kami. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan hubungi Mbak Ika, nanti bisa di inbox maupun juga di grup. Kemudian jangan lupa sekali lagi saya ingetin untuk follow akun beliau di TikTok. Nah, cari aja Rafrianika. Itu banyak sekali informasi-informasi terbaru. Dan yang terbaru barusan juga ini di-share adalah keluarnya jadwal untuk SKB Kementerian Agama sudah ada. Siapa tahu teman-teman ada yang di sini dari Kementerian Agama bahwa jadwal terbaru SKB sudah ada di website atau di akun Instagram. Tadi saya lihat di akun Kemenak dan akunnya Biro SDM. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada mentor kita. Mari kita berikan aplaus. Dan juga kita ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah merelakan waktunya. Sekali lagi kami mendoakan semoga teman-teman semua bisa lulus, bergabung menjadi ASN, mengabdi untuk bangsa. Semoga dimudahkan. Sebelum saya tutup,
Mari kita baca suratul Fatihah bagi yang Muslim. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini lulus dengan lancar dan juga menghadapi ujiannya dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tidak foto bareng? Baik, saya tutup dulu. Habis itu kita foto bareng. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku host, mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiranya teman-teman untuk menyalakan kamera. Kita rencana foto bareng. Ini wajah-wajah yang akan nanti sebentar lagi jadi aparatur sipil negara. Baik, izin ya. Amin. Amin. Satu, izin ya teman-teman. Saya hitung dalam tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Oke. ya. Jangan lupa diisi link absennya, Dek ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di japri saya. Insya Allah saya balas, tapi nggak bisa cepat ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum.